Cerita ini anja fiktifelaka, jika ada kesamaan nama toko, tempat kejadia natao puncerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajahan. Awal September ini, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono mengaku tengah intens berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait program bela negara. Program itu sendiri merupakan realisasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara atau UU PSDN. Di awal mencuatnya wacana ini, Prabowo Subianto sempat menyebutkan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan bagi warga negara dari anak-anak hingga orang tua. Menurut Prabowo, konsep pertahanan rakyat semesta telah menjadi doktrin pertahanan yang dianut oleh bangsa Indonesia selama ini. Sehingga, Imbu Ex-Komandan Jenderal Kopassus itu perlu dibangun komponen cadangan yang berasal dari segala sektor, di antaranya sektor petani, nelayan, swasta, akademis, ormas, hingga partai politik. Gagasan itu sendiri disambut baik Dirjen Dikti Kemendikbud, Nizam. Meski demikian, ia mengatakan program ini tidak bersifat wajib, melainkan sekadar program sukarela. Meski mendapat dukungan Kemendikbud, program bela negara tetap menuai pro kontra di kalangan publik. Berikut 4 alasan utama kenapa program ambisius Prabowo itu tampak tak berguna sehingga dikritisi sejumlah kalangan. Pertama, program itu tak ubahnya mengulang nostalgia lawas untuk menerapkan militerisasi kampus. Direktur Riset Setara Institut Halili berujar jika Prabowo dan Nadiem nekat meneruskan program ini, maka kemungkinan campur tangan militer yang besar akan punya ekses serius bagi kebebasan akademik. Kedua, membungkam kritik. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Fathia Maulidianti, menyebut bela negara sebagai akal-akalan pemerintah membonsai sikap kritis dari mahasiswa agar lebih patuh terhadap sistem-sistem yang dikelola oleh negara, tulis BBC. Ketiga, memelihara kultur kekerasan. Masih menurut Fathia, pendekatan militerisme dalam ranah pendidikan formal sangat berbahaya karena dapat memelihara kultur kekerasan. Sementara, kekerasan masih ada sampai sekarang karena terlembaga sejak masa Orde Baru. Keempat, tidak relevan. Fathia juga berujar, pendekatan militerisme tidak relevan dalam membangun pribadi manusia maupun warga negara. Ia katakan itu merupakan cara-cara kuno yang dibentuk oleh negara. Jadi, menurut kalian penting atau tidak sih program bela negara ini?